Yo guys, apa kabar pasukan? Bersiaplah untuk menyelami kisah epik Midway, di mana sejarah bertemu dengan suasana yang menyala-nyala. Bayangkan ini, Perang Dunia Kedua, pertaruhan besar dan beberapa manuver yang sangat hebat. Bersiaplah, karena kita akan merilis pembukaan paling menyakitkan di Battle of Midway. Ini bukan hanya sebuah film, ini adalah sebuah getaran. Jadi tekan tombol subscribe, dan mari kita kembali ke bentrokan legendaris yang mengguncang lautan. Kisah diawali diperlihatkan di kota Tokyo, Jepang, pada tahun 1937. Seorang perwakilan dari intelijen Angkatan Laut Amerika yang bernama Edwin, bersama perwakilan lainnya, sedang melakukan kunjungan persahabatan. Dalam pertemuan itu juga dihadiri Laksamana Yamamoto untuk membahas tentang kemungkinan perang yang bisa terjadi di masa depan. Yamamoto mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyukai jika harus terjadi peperangan antara Jepang dan Amerika. Mendengar hal itu, Layton berusaha meyakinkan Yamamoto bahwa pihak Amerika juga tidak ingin berperang antara mereka. Yamamoto memperingatkan jika sampai pihak Amerika mengganggu pasokan minyak milik Jepang, maka Yamamoto tidak bisa menjamin kalau negaranya memerintahkan untuk berperang. Setelah pertemuan itu, 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1941, pada masa itu, Perang Dunia Kedua terjadi. Hitler menyerang Eropa sedangkan Jepang sedang bertempur melawan Cina. Sementara Amerika sendiri berada di posisi yang netral. Kita diperlihatkan sebuah kapal induk milik Amerika yang bernama USS Enterprise. Kapal USS Enterprise merupakan markas dari semua pilot-pilot hebat pada masa itu. Di sini kita juga mulai diperkenalkan dengan seorang pilot yang bernama Dick Best yang baru saja kembali dari misi pengintaian di atas kapal. Ia juga bertemu dan berbincang dengan sahabatnya yang bernama Dickinson. Dickinson mengatakan kalau dirinya sedang bersiap dipindahkan ke Pearl Harbor dan dia akan bersiaga di sana. Scene beralih ke kapal Amerika yang bernama USS Arizona yang sedang merapat di Pearl Harbor. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang tentara yang merupakan sahabat dari Dick Best dan Dickinson. Ia bernama Roy. Pagi hari itu Roy sedang menegur anak buahnya karena terlalu santai dalam bertugas. Are you complaining, Sully? No, sir. I just can't. Namun tiba-tiba, pasukan udara Jepang menyerang dengan tembakan dan bom yang mulai dijatuhkan ke semua kapal yang berada di Pearl Harbor. Pasukan Amerika yang belum siap dengan serangan Jepang hanya bisa bersembunyi dan melarikan diri. Serangan udara Jepang yang sangat mengerikan membuat tentara Amerika benar-benar lumpuh tak berdaya. Sementara Roy bersama anak buahnya yang tersisa berusaha menyelamatkan diri dari kapal mereka yang mulai terbakar. Namun sayangnya Roy tidak berhasil selamat. Dia harus terbakar dan tenggelam bersama kapalnya. Dickinson yang baru saja tiba di Pearl Harbor langsung lapor penyerangan yang terjadi kepada kapal induk USS Enterprise. Tak lama pesawat yang dinaiki Dickinson juga tak luput dari serangan udara Jepang, karena pesawat yang dinaikinya mulai terbakar. Dickinson harus melompat menyelamatkan diri dan meninggalkan temannya yang sudah tewas. Pagi hari itu, Layton yang akan berangkat menuju kantornya. Ia dikagetkan dengan pemandangan yang mengerikan yang telah terjadi di Pearl Harbor. Setibanya di kantor, ternyata serangan Jepang juga masuk ke dalam kawasan kantor mereka. Di tengah kekacauan, itu Layton segera menyuruh anak buahnya untuk mencari titik koordinat letak keberadaan armada Jepang. Keesokan harinya, kapal USS Enterprise telah sampai di pelabuhan Pearl Harbor. Semua kru sangat terkejut melihat pemandangan mengerikan bekas serangan Jepang. Terlihat jelas kapal perang Arizona beserta kapal lainnya telah hancur. Sesampainya di pelabuhan, Dick Best bertemu dengan Dickinson yang ternyata berhasil selamat dari serangan kemarin. Lalu Dick Best menemui istrinya untuk menenangkannya yang dilanda kecemasan mengingat situasi yang kini sedang memanas. Dick Best mengatakan kalau dirinya tidak bisa pulang karena kapalnya singgah untuk mengisi bahan bakar mendengar berita kematian Roy, sahabatnya, menuju rumah sakit. Sesampainya di ruang jenazah,
Dick Best memberitahu ciri-ciri sahabatnya yang menggunakan cincin persahabatan. Dick Best sangat terkejut melihat salah satu jenazah menggunakan cincin yang serupa dalam keadaan yang mengenaskan. I'm sorry. Kemenangan besar yang terjadi di Pearl Harbor. Para petinggi Jepang mengadakan pertemuan untuk membahas langkah Jepang selanjutnya. Yamamoto menyarankan agar Jepang melakukan serangan berikutnya ke kapal induk Amerika. Karena Yamamoto khawatir jika peperangan panjang sampai terjadi, kemungkinan negaranya akan kalah dari Amerika. Laksamana Yamamoto berinisiatif memerintahkan bawahannya untuk membuat rencana penyerangan ke pangkalan militer Amerika yang terletak di Midway, sedangkan Amerika yang tidak mau tinggal diam. Dengan kekalahan di Pearl Harbor, Presiden Amerika menunjuk seorang komandan yang bernama Chester William Nimitz untuk memimpin serangan balasan terhadap Jepang yang berada di perairan Pasifik sebelum mereka melakukan serangan selanjutnya. Tentu saja itu bukan hal yang mudah. Akibat serangan kemarin, kini Amerika kekurangan armada laut dan udara. Amerika berharap Komandan Nimitz mampu membuat strategi menghancurkan Jepang. Setibanya di kantor Nimitz, langsung membuat rencana serangan balasan ke pangkalan udara Jepang di Kepulauan Marshall. Layton mengatakan, jika sebelumnya dia telah memperingatkan komandan terdahulu mengenai kemungkinan Jepang akan menyerang Pearl Harbor, namun komandan yang bertugas saat itu tidak mempercayai dirinya. Singkat cerita, kapal perang USS Enterprise telah sampai di perairan Pasifik untuk menyerang Kepulauan Marshall. Komandan Kloski yang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan mulai merencanakan strategi. Ia memerintahkan Kloski, Dick Best, menyerang pangkalan udara Jepang, sementara pasukannya ditugaskan untuk menyerang pelabuhan. Singkat cerita, Kloski, Dick Best beserta pasukan lainnya sudah sampai di area Kepulauan Marshall dan pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan Jepang yang telah bersiap dengan serangan Amerika berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri. Mereka melakukan serangan balik menembaki pesawat-pesawat tempur Amerika. Di waktu yang sama, Dick Best dan teman-temannya mulai menyerang ke pangkalan udara Jepang dengan keberaniannya. Dick Best mendekati target dengan menukikkan pesawatnya lalu menjatuhkan bom. Tepat di pangkalan udara tersebut, pertempuran udara pun terus berlanjut saat pesawat Jepang terus mengejar mereka. Akan tetapi, dengan kegigihan Mary, satu persatu pesawat Jepang berhasil dikalahkan dengan Dick Best dengan skillnya mampu mengelabui musuh, hingga akhirnya mereka pun berhasil selamat menuju kapal induk Enterprise. Namun tak lama setelah itu Jepang dengan pesawat pengebom Hnie melakukan serangan balasan ke kapal induk Enterprise. Beruntungnya, kapal Enterprise berhasil menghindari serangan tersebut. Karena serangan yang telah gagal, satu pesawat Jepang balik arah. Di momen ini Jepang yang terkenal dengan pasukan berani mati berusaha menabrakkan pesawatnya langsung ke kapal Enterprise. Hingga seorang pemuda yang bernama Bruno melakukan aksi yang sangat di luar dugaan. Dia berlari ke arah pesawat, menembaki pesawat Jepang itu sampai hancur berkat aksi heroiknya tersebut. Bruno naik pangkat menjadi mekanik kelas 1. Keberhasilan serangan di Pulau Marshall mereka rayakan dengan berpesta. Dick Best mengajak istrinya untuk bertemu Kloski dan juga Dickinson. Di sini kita tahu bahwa sebenarnya Kloski, Dick Best, Dickinson, dan juga Roy YG telah meninggal adalah sahabat dekat yang pernah bersama di pelatihan militer. Pada tanggal 18 April tahun 1942, kapal USS Enterprise beserta kapal yang lain sudah berada 650 mil di sebelah timur Jepang. Di sana mengantar pasukan pengebom yang dipimpin oleh James. James beserta pasukannya akan melakukan misi menyerang dengan menjatuhkan bom tepat di kota Tokyo. Di tengah cuaca buruk, James berhasil menerbangkan pesawatnya. Singkat cerita, pesawat mereka sudah tiba di atas kota Tokyo. Mereka pun mulai menjatuhkan banyak bom. James dan pasukannya segera pergi dari sana. Namun dalam perjalanan pulang, bahan bakar pesawat mereka telah menipis. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat.
di daratan Cina dan sampailah James di suatu desa Zhejiang, Cina, di mana pemukiman ini merupakan jajahan Jepang pada masa itu. Awalnya James dianggap sebagai ancaman bagi warga Cina. Setelah tahu bahwa James adalah pelaku pengeboman di kota Tokyo, para warga Cina menyambut dan bersedia mengantarkan James ke tempat pasukan darat yang berada di desa Kuzo. Saat mereka akan berangkat, tiba-tiba pesawat Jepang menyerang dengan membabi buta. Di sana James mulai menyadari ternyata Jepang melampiaskan penyerangan kepada warga sipil di wilayah jajahannya, sehingga para warga sipil terkena imbasnya. Sin beralih di kapal induk Jepang, Yamamoto memastikan rencana itu akan berhasil. Kembali ke markas Amerika Nimitz terlihat dilema setelah mengetahui ada perbedaan pendapat antara Layton dan Badan Intelijen di Washington. Washington mengira kalau Lautan Korel adalah target utama Jepang. Namun, Layton beranggapan kalau Jepang sebenarnya mengincar Midway. Untuk meyakinkan Nimitz mengenai informasinya, Layton mengajak Nimitz pergi ke kantor intelijen Angkatan Laut. Lalu bertanya kepada salah satu anak buah Layton. Nimitz bertanya, mengapa mereka bisa yakin kalau Midway adalah sasaran Jepang selanjutnya. Setelah melihat berbagai pesan yang telah mereka pecahkan, Nimitz mulai menyadari kalau informasi dari Layton lebih masuk akal. Akhirnya, Nimitz langsung memerintahkan kapal USS Enterprise untuk kembali ke Pearl Harbor. Sesampainya di sana, Nimitz melihat kapal induk Yorktown tengah diperbaiki akibat jatuhnya bom dari serangan Jepang. Perlu waktu 2 minggu untuk memperbaikinya. Tapi si Nimitz minta pengerjaan secepat mungkin dan dalam waktu 4 hari, kapalnya harus segera berlayar mengingat Amerika sedang krisis armada kapal. Kemudian Nimitz, Layton, dan para petinggi lainnya merencanakan sebuah strategi untuk mengalahkan Jepang. Mereka berencana untuk menempatkan posisi kapal Amerika di luar perkiraan Jepang, sehingga nantinya Jepang bisa diserang dari segala arah. Nimitz juga mempersiapkan kapal selam sebagai serangan dadakan. Dengan semua data yang dikumpulkan selama ini, Layton memberi informasi secara spesifik jika serangan Jepang akan datang dari arah barat laut pada tanggal 4 Juni jam 7. Sin berpindah ke kapal induk Enterprise. Kloski bersama pemimpin skuadron lainnya mulai menghitung jumlah pesawat dan memperkirakan berapa pasukan yang harus diterbangkan untuk menghadapi pertempuran. Pada awalnya mereka sedikit pesimis karena menurut mereka masih kekurangan pasokan dan juga bala bantuan. Namun tak disangka datanglah kapal Yorktown yang akan bergabung berperang bersama mereka. Kedatangan kapal Yorktown memberi harapan kepada Dick Best dan kawan-kawannya. Sementara di kantor intelijen Amerika Nimitz menyuruh Layton agar segera pulang karena sudah terlalu malam. Namun Layton menolak, ia akan bermalam di markas menyusun strategi dan memperkirakan bagaimana serangan akan terjadi. Tanggal 4 Juni 1942 pada jam 6 semua pesawat yang berada di Midway sudah mulai diterbangkan. Sementara di kapal USS Enterprise, Dick Best mulai menyemangati kawan-kawannya yang terlihat pesimis menghadapi peperangan yang akan terjadi. Dick Best meyakinkan Amerika mampu melakukan serangan balik dan membuat Jepang kewalahan. Pada jam 6 lebih pemandangan mengerikan mulai terlihat di Midway. Terlihat ratusan pesawat tempur. Jepang bersiap menyerang dan menghancurkan semuanya. Ratusan peluru serta bom mulai dijatuhkan ke setiap sudut pertahanan Amerika. Tanpa Jepang sadari kalau semua serangan itu hanyalah pengalihan, langsung memerintahkan pasukan udara memberi serangan dadakan pada armada laut Jepang. Dan akhirnya peperangan sengit pun tak bisa terhindarkan antara pasukan udara Amerika melawan armada laut Jepang. Tapi serangan udara Amerika bisa diatasi Jepang dengan mudah oleh kapal induk terkuat mereka, yaitu Kaga, Agaki Hiryu, dan Soryu Hainagumo. Yang memimpin armada tersebut tiba-tiba mendapat laporan kalau kapal Amerika berada di posisi yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Pasukan Jepang yang hanya fokus menyerang Midway telah masuk jebakan Amerika, sementara kapal Jepang akan diserang dari berbagai arah. Karena sudah terlanjur menyerang, akhirnya Nagumo segera memerintahkan anak buahnya untuk merombak persenjataan pesawat tempur mereka. Sementara di kapal induk Jepang, semua pesawat tempur belum selesai dirombak senjatanya. Pada saat itulah Dick Best mendapat kesempatan mulai melakukan serangan. Karena peperangan yang begitu sengit membuat Jepang berpikir dengan keras.
agar bisa menahan serangan Amerika yang bertubi-tubi. Semua pilot berusaha mengendalikan pesawatnya menukik tajam mengincar kapal induk Jepang untuk menjatuhkan bom. Berkat perjuangan mereka, akhirnya kapal Soryu dan Kaga berhasil dilumpuhkan dan kini giliran sebuah skuadron Dick Best mulai beraksi mengincar kapal Akagi. Kini pasukan Amerika telah berhasil menghancurkan 3 kapal induk Jepang. Ternyata keputusan Jepang melakukan perombakan senjata berakhir dengan fatal. Dan akhirnya 3 kapal induk Jepang telah hancur. Pada jam 4:30 sore, Laksamana Yamamoto mendapat kabar tentang kekalahan 3 kapal induk Jepang serta kematian Nagumo. Mendengar kekalahan itu membuat Yamamoto emosi. Dia justru memerintahkan Yamaguchi yang mengomandoi kapal Hiryu untuk menyerang dengan segala kemampuannya. Sementara Dick Best telah sampai di kapal induk Enterprise. Untuk mengisi bahan bakar, Dick Best dan Kloski mendapat tugas terakhir untuk menghancurkan kapal Hiryu. Namun Kloski tidak bisa melanjutkan pertempuran karena dia tertembak di bagian lengannya. Dengan terpaksa Dick Best menyelesaikan misi itu, meski paru-parunya tengah terluka akibat kebocoran oksigen. Dick Best kembali melakukan serangan untuk menghancurkan kapal Hiryu, tapi kali ini Dick Best mendapat perlawanan sengit dari pesawat tempur Jepang. Dengan skill dan pengalamannya, Dick Best berhasil menjatuhkan bom. Setelah kekalahan besar itu, Yamamoto mulai mempertimbangkan kembali keputusannya dan lebih memilih untuk mundur daripada harus kehilangan semua pasukannya. Mengetahui kemunduran Jepang membuat Nimitz Layton dan para petinggi lainnya merasa lega karena pertempuran sengit di Midway telah berakhir dan berhasil memberi kemenangan yang indah bagi negaranya. Amerika dengan perjuangan yang tak kenal lelah dan juga rasa saling percaya di antara mereka. Sebuah peperangan yang mustahil dimenangkan ternyata bisa dilakukan. Berkat aksi heroiknya, Dick Best mendapat penghargaan sebagai salah satu pilot yang berhasil menghancurkan banyak kapal induk, dan setelah itu Dick Best tidak lagi menerbangkan pesawat karena paru-parunya terluka. What does that mean? What happened? Pada tahun 1985, Layton menerbitkan sebuah buku yang menjelaskan tentang jasanya di pertempuran Midway, dan film pun tamat. Yo guys, itu dia alur cerita film Midway. Film ini menceritakan kisah para pahlawan Amerika Serikat yang berjuang melawan Jepang di Midway. Film ini penuh dengan aksi dan ketegangan dan bakal bikin kamu terkagum-kagum dengan keberanian para pahlawan tersebut. Gue Udin, waktunya kita pamit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Duka Film biar kamu nggak ketinggalan updatean terbaru dari gue. Assalamualaikum.